Fika Rianti dan partner saya bernama. Nama saya Ika. Di sini podcast kita akan membahas pentingnya pendidikan di era modern pada saat ini. Jadi untuk hari ini kita akan mengundang narasumber yang jauh sekali dari Kayan Utara. Siapa dia? Kalian pasti penasaran kan? Mbak Dini Soleha. Halo. Apa kabarnya Mbak? Baik, sama siapa duduk Mbak? Aduh, udah lama ya Mbak kita belum ketemu. Iya, udah sejak tahun berapa itu ya? Bagaimana kabarnya sekarang Mbak? Baik sekarang. Dengar-dengar sekarang Kak Wadi ini lagi menempuh pendidikan ya? Oh iya betul, sekarang saya masih kuliah Oh, kuliah di mana kalau boleh tahu Mbak? di Universitas PGRI Pontianak. Oh, program studinya apa? Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Gitu. Kita membahas tentang pendidikan di era modern pada saat ini kan. Bagaimana menurut Kak Wadi ini ya pentingnya pendidikan di era modern pada saat ini? Penting banget sih karena bagaimana perkembangan zaman sekarang tuh kan bahasa Indonesia itu mulai mudah ya, karena itu nyampur-nyampur dengan bahasa gaul gitu ya. Kadang anak-anak tuh mereka bahkan nggak tahu tuh bahasa Indonesia itu seperti apa yang baik dan benar gitu kan, karena kan kemakan teknologi kan. Belum lagi ditambah faktor anak-anak yang bahasa dari daerah itu kayak di keluarganya kan jarang banget ya digunakan, mereka lebih sering pakai bahasa daerah. Iya betul. Jadi bahasa Indonesia itu mulai apa ya, ibarat itu hanya mereka tuh yang menggunakan itu di lingkungan yang formal. Jadi sebetulnya itu tuh hal yang harus diterapkan dengan baik sih. Salah satunya kan di lingkungan pendidikan. Dan mereka diajarkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu hal yang bagus. Lingkungan pendidikan harus dibedain. Karena kan konteksnya kan belajar ya. Jadi sama studi itulah kita menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia itu kan menjadi bahasa nasional. Jadi jangan sampai hilang aja sih. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana tanggapan Mbak Wahdini mengenai penggunaan kata baku dalam komunikasi di lingkungan pendidikan? Ya, seperti yang kita tahu kan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional ya. Dan sedangkan kalau di dunia pendidikan itu pasti ada siswa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan itu adalah cara yang paling bagus adalah menggunakan bahasa Indonesia. Sebagaimana bahasa Indonesia itu menjadi suatu bahasa yang sangat komunikatif. Jadi akan dimengerti. Takutnya kan gini, biasanya kan kadang di satu daerah itu misal bahasa A dengan bahasa B, mereka tuh sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Kayak misal ya, contohnya sendiri bahasa Sunda, gedang. Bahasa Sunda gedang di Jawa itu bahasa gedang itu di Jawa artinya pisang. Sedangkan dalam bahasa Sunda gedang itu artinya apa ya? Jadi bayangkan kalau itu digunakan dalam konteks dunia pendidikan, kan jadi sulit gitu. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu adalah hal yang baik. Sekaligus juga bahasa Indonesia diterapkannya bahasa Indonesia di dalam dunia pendidikan itu dapat melestarikan bahasa Indonesia. Jadi agar tidak pudar, gimana perkembangan zaman sekarang ini bahasa Indonesia mulai terasa pudar karena banyak orang yang mulai menggunakan bahasa lain. Seperti itu kurang lebihnya kan. Kemudian juga dalam dunia pendidikan ini juga melatih lingkungan ya, karena kita ini hidup kan disiapkan untuk dalam lingkungan yang formal. Kita bekerja dalam dunia kerja nanti juga akan menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa formal. Jadi konteksnya adalah kita bahasa sehari-hari bisa lah menggunakan bahasa informal, menggunakan bahasa daerah. Tapi ketika dalam konteks pendidikan dan kerja itu kita harus menggunakan bahasa formal. Jadi sebaiknya itu dilatih dari sejak siswa tersebut menempuh pendidikan. Dalam dunia pendidikan kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar agar terbiasa. Jadi tidak takut. Karena yang menempuh pendidikan kan pasti generasi muda ya, generasi penerus bangsa. Jadi bayangkan saja kalau misalkan sebagai generasi penerus bangsa tapi tidak mengerti bahasa Indonesia itu sendiri, akan seperti apa jadi negara kita? Jadi gimana ya menurut Kak Dini kalau misalkan ada orang yang bahasa daerahnya tuh udah kental banget gitu, bagaimana caranya mengatasi biar dia menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Ya itu tadi, bahasa Indonesia tadi diterapkan di sekolah. Memang awalnya sulit, tapi lama-lama orang itu bisa karena terbiasa. Ya ibaratnya seperti itu kan. Kayak ini, saya ini dari kecil itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang di rumah.
Tapi saya bisa mengerti bahasa Jawa, kenapa? Karena lingkungan saya itu orang-orang Jawa. Ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi sebaliknya, mereka yang tinggal di daerah misalkan kan, kemudian mereka di sekolah menggunakan bahasa Indonesia, sehari-hari mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi perlahan-lahan mereka akan terbiasa dan mengerti. Setiap hari bisa mengeluarkan beberapa kosakata. Satu hari misalkan satu saja atau dua, semakin sering digunakan maka semakin terbiasa, semakin biasa, sampai akhirnya nanti mereka bisa menggunakan bahasa. Untuk itulah kadang kan yang namanya bahasa Indonesia ya, kadang mereka itu diremehkan gitu. Orang mereka bilang, untuk apa sih kita belajar bahasa Indonesia? Kan kita udah orang Indonesia. Iya. Tapi pada faktanya bahasa Indonesia itu tidak semua orang ngerti. Gitu. Tidak semua orang ngerti, gak hanya orang tua, bahkan anak muda saja karena mereka kurangnya pengalaman bahasa Indonesia, mereka itu jadi kurang tahu. Gitu. Apalagi dengan campuran bahasa gaul sekarang, bahasa asing masuk. Jadi bahasa Indonesia itu jadi mereka tuh bahkan nggak tahu arti bahasa Indonesia ini seperti apa. Jadi seperti itu. Wah, mantap sekali ya atas jawaban dari narasumber kita dari Kayong Utara. Berikan aplaus. Baiklah, podcast kami pada hari ini telah selesai mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Dan terima kasih kepada Mbak Afdini yang sudah bersedia mengundang pada hari ini menjadi narasumber. Semoga sukses selalu dan dilancarkan kuliahnya. Terima kasih juga pada yang selalu mengundang saya. mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.